Graf digunakan untuk mempresentasikan objek-objek diskrit dan hubungan antara objek-objek tersebut. Gambar berikut ini sebuah graf yang menyatakan peta jaringan jalan raya yang menghubungkan sejumlah kota di Provinsi Jawa Tengah. Perhatikan gambar berikut. Sejarah graf. Masalah jembatan Koningsberg pada tahun 1736. Perhatikan gambar berikut. Graf yang mempresentasikan jembatan Koningsberg. Simpul atau vertex menyatakan daratan, sisi atau edge menyatakan jembatan. Bisakah melalui setiap jembatan tepat sekali dan kembali lagi ke tempat semula? Definisi graf. Graf G sama dengan buka kurung V, E tutup kurung, yang dalam hal ini V sama dengan himpunan tidak kosong dari simpul-simpul atau vertices. E sama dengan himpunan sisi atau edge yang menghubungkan sepasang simpul. Berikut adalah gambar-gambar graf G1, G2, dan G3. Perhatikan gambar berikut. Jenis-jenis graf. Berdasarkan ada tidaknya gelang atau sisi ganda pada suatu graf, maka graf digolongkan menjadi dua jenis. 1. Graf sederhana atau simple graph. 2. Graf tak sederhana atau unsimple graph. Graf sederhana atau simple graph. Graf yang tidak mengandung gelang maupun sisi ganda dinamakan graf sederhana. G1 adalah contoh graf sederhana. Perhatikan gambar berikut. Graf tak sederhana atau unsimple graph. Graf yang mengandung sisi ganda atau gelang dinamakan graf tak sederhana atau unsimple graph. G2 dan G3 adalah contoh graf tak sederhana. Perhatikan gambar berikut. Berdasarkan jumlah simpul pada suatu graf, maka secara umum graf dapat digolongkan menjadi dua jenis. 1. Graf berhingga atau limited graph. 2. Graf tak berhingga atau unlimited graph. Graf berhingga atau limited graph adalah graf yang jumlah simpulnya n berhingga. Graf tak berhingga atau unlimited graph. Graf yang jumlah simpulnya n tidak berhingga banyaknya disebut graf tak berhingga. Berdasarkan orientasi arah pada sisi, maka secara umum graf dibedakan atas dua jenis. 1. Graf tak berarah atau undirected graph. Graf yang sisinya tidak mempunyai orientasi arah disebut graf tak berarah. 3 buah graf pada gambar 2 adalah graf tak berarah. 2. Graf berarah atau directed graph. Graf yang setiap sisinya diberikan orientasi arah disebut sebagai graf berarah. 2 buah graf pada gambar 3 adalah graf berarah. Berdasarkan orientasi arah pada sisi, maka secara umum graf dibedakan atas dua jenis. 1. Graf tak berarah atau undirected graph. 2.
graf berarah atau directed graph. Graf tak berarah atau undirected graph. Graf yang sisinya tidak mempunyai orientasi arah disebut graf tak berarah. Graf G1, G2, dan G3 adalah graf tak berarah. Perhatikan gambar berikut. Graf berarah atau directed graph atau digraf. Graf yang setiap sisinya diberikan orientasi arah disebut sebagai graf berarah. Perhatikan gambar A dan B. A adalah graf berarah, sedangkan B adalah graf ganda berarah. Jenis-jenis graf. Perhatikan pada tabel berikut. Contoh terapan graf. 1. Rangkaian listrik. Perhatikan gambar berikut. Gambar berikut adalah contoh terapan graf pada rangkaian listrik. Yang kedua, ada isomer senyawa kimia karbon. Perhatikan ketiga gambar berikut. Gambar yang pertama adalah metana atau CH4. Gambar yang kedua adalah etana atau C2H6. Gambar yang ketiga adalah propana atau C3H8. Ketiga, transaksi konkuren pada basis data terpusat. Perhatikan gambar di bawah. Transaksi T0 menunggu transaksi T1 dan T2. Transaksi T2 menunggu transaksi T1. Transaksi T1 menunggu transaksi T3 dan transaksi T3 menunggu transaksi T2. Yang keempat, contoh terapan graf pada pengujian program. Perhatikan pengujian program berikut. Yang kelima, terapan graf pada teori otomata. Perhatikan contoh terapan graf pada teori otomata berikut. Ketetanggaan atau adjacent. Dua buah simpul dikatakan bertetangga bila keduanya terhubung langsung. Perhatikan gambar berikut. Simpul 1 bertetangga dengan simpul 2 dan 3. Simpul 1 tidak bertetangga dengan simpul 4. Bersisian atau insidensi. Untuk sembarang sisi E sama dengan buka kurung VJ, VK tutup kurung, dikatakan E bersisian dengan simpul VJ atau E bersisian dengan simpul VK. Perhatikan gambar berikut. Sisi 2 dan 3 bersisian dengan simpul 2 dan simpul 3. Sisi 2 dan 4 bersisian dengan simpul 2 dan simpul 4. Tetapi sisi 1 dan 2 tidak bersisian dengan simpul 4. Simpul terpencil atau isolate vertex. Simpul terpencil ialah simpul yang tidak mempunyai sisi yang bersisian dengannya. Perhatikan gambar berikut. Simpul 5 adalah simpul terpencil.
graf kosong atau null graph atau empty graph. Graf yang himpunan sisinya merupakan himpunan kosong. Derajat atau degree. Derajat suatu simpul adalah jumlah sisi yang bersisian dengan simpul tersebut. Perhatikan graf G1. D1 sama dengan D4 sama dengan 2. D2 sama dengan D3 sama dengan 3. Perhatikan gambar graf G3. D5 sama dengan 0, yaitu simpul terpencil. D4 sama dengan 1, yaitu simpul anting-anting. Lalu perhatikan gambar graf G2. D1 sama dengan 3, yaitu bersisian dengan sisi ganda. D2 sama dengan 4, yaitu bersisian dengan sisi gelang. Pada graf berarah, din sama dengan derajat masuk atau in degree, sama dengan jumlah busur yang masuk ke dalam simpul V. Dout sama dengan derajat keluar atau out degree, sama dengan jumlah busur yang keluar dari simpul V. Perhatikan graf berikut. Din 1 sama dengan 2, Dout 1 sama dengan 1. Din 2 sama dengan 2, Dout 2 sama dengan 3. Din 3 sama dengan 2, Dout 3 sama dengan 1. Din 4 sama dengan 1, Dout 4 sama dengan 2. Lemma jabat tangan. Jumlah derajat semua simpul pada suatu graf adalah genap, yaitu 2 kali jumlah sisi pada graf tersebut. Perhatikan rumus berikut. Perhatikan gambar graf G1. D1 ditambah D2 ditambah D3 ditambah D4 sama dengan 2 ditambah 3 ditambah 3 ditambah 2 sama dengan 10, sama dengan 2 kali jumlah sisi sama dengan 2 kali 5. Perhatikan graf G2. D1 ditambah D2 ditambah D3 sama dengan 3 ditambah 3 ditambah 4 sama dengan 10, sama dengan 2 kali jumlah sisi sama dengan 2 kali 5. Perhatikan graf G3. D1 ditambah D2 ditambah D3 ditambah D4 ditambah D5 sama dengan 2 ditambah 2 ditambah 3 ditambah 1 ditambah 0 sama dengan 8, sama dengan 2 kali jumlah sisi sama dengan 2 kali 4. Contoh, diketahui graf dengan 5 buah simpul. Dapatkah kita menggambar graf tersebut jika derajat masing-masing simpul adalah A 2, 3, 1, 1, 2, B 2, 3, 3, 4, 4. Penyelesaian. A. Tidak dapat, karena jumlah derajat semua simpulnya ganjil. 2 ditambah 3 ditambah 1 ditambah 1 ditambah 2
sama dengan 9. B. Dapat, karena jumlah derajat semua simpulnya genap. 2 ditambah 3 ditambah 3 ditambah 4 ditambah 4 sama dengan 16. Lintasan atau pet. Lintasan yang panjangnya N dari simpul awal V0 ke simpul tujuan Vn di dalam graf G ialah barisan berselang-seling simpul-simpul dan sisi-sisi yang bentuk V0, E1, V1, E2, V2, titik-titik-titik, Vn min 1, En, Vn sedemikian sehingga E1 sama dengan V0, V1, E2 sama dengan buka kurung V1, V2, titik-titik, En sama dengan buka kurung Vn min 1, Vn adalah sisi-sisi dari graf G. Perhatikan graf G1. Lintasan 1, 2, 4, dan 3 adalah lintasan dengan barisan sisi buka kurung 1 dan 2 tutup kurung, buka kurung 2 dan 4 tutup kurung, buka kurung 4 dan 3 tutup kurung. Panjang lintasan adalah jumlah sisi dalam lintasan tersebut. Lintasan 1, 2, 4, 3 pada G1 memiliki panjang 3. Siklus atau sirkuit. Lintasan yang berawal dan berakhir pada simpul yang sama disebut sirkuit atau siklus. Panjang sirkuit adalah jumlah sisi dalam sirkuit tersebut. Sirkuit 1, 2, 3, 1 pada G1 memiliki panjang 3. Perhatikan graf G1. 1, 2, 3, dan 1 adalah sebuah sirkuit. Terhubung atau connected. Dua buah simpul V1 dan simpul V2 disebut terhubung jika terdapat lintasan dari V1 ke V2. G disebut graf terhubung jika untuk setiap pasang simpul VI dan VJ dalam himpunan V terdapat lintasan dari VI ke VJ. Jika tidak, maka G disebut graf tak terhubung atau disconnected graph. Berikut adalah contoh gambar graf tak terhubung. Terhubung atau connected graf berarah. Graf berarah G dikatakan terhubung jika graf tidak berarahnya terhubung, atau graf tidak berarah dari G diperoleh dengan menghilangkan arahnya. Dua simpul U dan V pada graf berarah G disebut terhubung kuat jika terdapat lintasan berarah dari U ke V dan juga lintasan berarah dari V ke U. Jika U dan V tidak terhubung kuat tetapi terhubung pada graf tidak berarahnya, maka U dan V dikatakan terhubung lemah. Graf berarah G disebut graf terhubung kuat apabila untuk setiap pasang simpul sembarang U dan V
di G terhubung kuat. Kalau tidak, G disebut graf terhubung lemah. Perhatikan gambar di samping. Di sini terdapat contoh graf berarah terhubung lemah dan graf berarah terhubung kuat. Upgraph dan komplement upgraph. Misalkan G sama dengan V, E adalah sebuah graf. G1 sama dengan V1, E1 adalah upgraph dari G jika V1 dikali V dan E1 dikali E. Komplement dari upgraph G1 terhadap graf G adalah graf G2 sama dengan V2, E2. Sedemikian sehingga E2 sama dengan E dikurang E1 dan V2 adalah himpunan simpul yang anggota-anggota E2 bersisian dengannya. Berikut adalah contoh gambar A. Graf G1, B. Sebuah upgraph, C. Komplement dari upgraph.